Ex-Menkominfo Johnny G. Plate telah divonis 15 tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Rabu 8 November 2023. Johnny dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek menara BTS 4G Kominfo. Lantas bagaimanakah jejak Plate hingga akhirnya harus mendekam di balik jeruji bui? Johnny G. Plate lahir di Ruteng, NTT pada 10 September 1956. Sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya itu menapaki dunia karirnya dari bidang bisnis alat perkebunan. Bisnis itu dirintisnya pada awal-awal tahun 80-an. Sukses di bidang itu, ia merambah ke bidang transportasi penerbangan. Plate juga memegang sejumlah jabatan mentereng di berbagai perusahaan. Kemudian, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ini banting setir ke jalan politik praktis. Plate mengawali kiprahnya dengan bergabung Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Bahkan ia sempat dipercaya menjadi Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013. Setahun kemudian, Plate hijrah ke Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Pada 2014 itu, Plate mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil NTT 1. Kala itu ia berhasil melenggang ke parlemen sebagai legislator masa jabatan 2014-2019. Karir Johnny moncer di bawah bendera Nasdem. Pada 2017 ia ditunjuk menjadi sekjen Partai Nasdem. Kemudian pada pemilu 2019, Johnny kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil yang sama. Lagi-lagi ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR masa jabatan 2019-2024. Tak sampai sebulan di DPR, ia mendapat mandat sebagai Menkominfo Kabinet Presiden Jokowi periode kedua. Belum genap 5 tahun duduk di kursi menteri, Plate terjerat kasus korupsi. Plate ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi menara BTS 4G oleh Kejagung pada 2023. Kasus korupsi itu diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 8 triliun rupiah. Sejak itu, jabatan Plate sebagai sekjen Nasdem dicopot namun tak dipecat dari partai. 2 hari setelah ditetapkan tersangka, Plate juga dicopot dari kursi Menkominfo. Proses persidangan Plate berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Kini Plate divonis 15 tahun penjara dan dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, Plate dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. Jika tidak mampu mengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Namun Plate masih belum menerima putusan Majelis Hakim Tipikor dan mengajukan banding.